Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 23 ayat 1, Yesus Hami Ro Dison. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucap terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 190 ayat 1, Las Rohaku Situtu. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 357 ayat 1, Songon Ursa na Binuru. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya, agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 202 ayat 1, Huhaholongi ho gogokku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayat 24. Demikian bunyinya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu.
dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 256 ayat 1, Yesus Kristus Ido Raja. Yesus Kristus Ido Raja, diamati Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 299 ayat 1, Debatado Manggonggomi, sambil mengumpulkan persembahan dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Langit
Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini tertulis dari Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 18. Dengan topik minggu kita hari ini, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Di dalam bahasa Batak, asini rohani Jehovah, hot rodi saliling-lilingna. Untuk itu, demikianlah firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bunga matahari adalah bunga yang cukup unik. Soalnya keindahannya jelas tidak perlu dipungkiri, karena warnanya yang kuning cerah dan bentuknya yang menyerupai matahari memang terlihat berbeda jika dibandingkan dengan bunga-bunga yang lain. Selain bentuk fisiknya yang mirip matahari, ia pun selalu tumbuh mengikuti arah cahaya matahari. Hanya saja umurnya tergolong singkat, sekitar 6 bulan saja. Begitu tidak menghasilkan bunga lagi, maka pohonnya pun akan segera mati. Karena secantik apapun bentuknya, bunga matahari hanya bisa berbunga 1 kali saja. Indah, namun singkat. Kemarin berbunga, besok mati. Hidup kita pun sesungguhnya terbilang singkat. Dan Alkitab setidaknya menggambarkan singkatnya hidup kita seperti singkatnya umur bunga. Dalam kitab Mazmur ini, bunga kembali dipakai sebagai analogi usia manusia yang singkat tersebut. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat 15 sampai dengan ayat 16. Seperti itulah dikatakan singkatnya usia kita. Musa menyebutkan masa hidup manusia idealnya 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Mazmur 90 ayat 10. Saudaraku yang terkasih, singkatnya umur kita manusia, pada suatu saat nanti kesempatan kita dalam menuruti perintah dan rencana Tuhan pun akan berlalu. Terkadang kita terlena dalam hidup, menyia-nyiakan waktu yang ada, menunda-nunda untuk mengulurkan tangan buat membantu orang lain, dan berlambat-lambat untuk merubah pola hidup kita agar sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita sering menganggap bahwa masih ada banyak waktu untuk itu. Kita kan masih muda. Buat apa repot-repot dari sekarang? Ini masih saatnya untuk menikmati hidup sepuasnya. Seperti itulah kita sering berpikir. Yakobus mengingatkan mengenai hal ini, saudaraku. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus mengingatkan kita untuk tidak membuang-buang waktu untuk melibatkan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup? Atau jangan-jangan sudah tidak ada lagi di dunia? Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Itulah hidup yang menurut Yakobus bagaikan uap, hanya sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Lantas bagaimana sikap kita seharusnya, Bapak Ibu Saudaraku? Yakobus melanjutkan, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
ayat 15. Itulah yang harus kita lakukan, menjalani hidup sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mematuhi Tuhan secara serius dan sungguh-sungguh selama kesempatan itu masih kita miliki. Janganlah menggunakan hari-hari dengan sombong dan memegahkan diri karena hal itu adalah salah. Itu kita bisa lihat di ayat 16. Yakobus menutup bagian ini dengan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku, meskipun hidup ini singkat, pemazmur mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu ada selama-lamanya dan berlangsung turun-temurun. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Di ayat 17 dan 18. Saudaraku, lihatlah bahwa janji Tuhan yang indah ini hanya berlaku bagi orang-orang yang takut akan Dia, berpegang pada perjanjiannya, dan taat melakukan perintahnya. Jika kesempatan masih ada saat ini, alangkah baiknya jika kita memakainya dengan baik, menjalani hari demi hari, mengikuti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, dan hidup dengan mengikuti segala ketetapannya. Memang Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk merubah pola hidup kita yang salah. Tuhan selalu membuka tangan, menerima pertobatan kita. Dan Tuhan selalu menyambut kita, yang memutuskan untuk memuliakannya lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tetapi ingatlah bahwa kesempatan kita untuk melakukan itu terbatas. Terlena dalam kenikmatan hidup, menunda-nunda kesempatan, itu merupakan sifat negatif yang mungkin ada di dalam diri setiap manusia. Karena itu Musa pun berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Kesempatan kita sungguh terbatas. Seperti bunga matahari yang singkat waktunya, demikian pula dengan hidup kita. Akan tiba saat di mana kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Karenanya saudaraku, jika kita masih diberikan kesempatan saat ini, pergunakanlah dengan baik. Mulailah menata hidup yang mencerminkan terang Kristus dalam segala aspek kehidupan. Ulurkan tangan untuk membantu orang lain demi kemuliaannya. Jadilah terang dan garam yang bermanfaat bagi orang, dan hidupi bentuk hidup yang menuju keselamatan seperti yang diingatkan Tuhan bagi setiap kita. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Berbenahlah dari sekarang sebelum terlambat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami ini terbatas. Untuk itulah kami harus memakai setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan bijaksana. Untuk itu ya Bapa, mampukanlah kami untuk senantiasa boleh memakai setiap waktu dengan baik, memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga setiap hari yang kami jalani tidak menjadi sia-sia. Tetapi setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami boleh melakukan sesuatu hal, tindakan yang baik kepada setiap orang. Bapa dalam surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam keluarga lepas keluarga. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan tangan mereka. Dan kami juga tidak lupa untuk mendoakan setiap jemaat-Mu, kerabat kami, sahabat kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan berkatilah pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui campur tangan Tuhan seluruh pelayanan kami boleh berjalan dengan baik, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 285 ayat 1 dan ayat yang keempat.
tongos de matamu, nahau sea inimo, kau mehata sorionmu, asal di Yesusmu sai posea ngadumenga di patongon debata nang tortongo marsitangon asal mahohong doa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.